Hai trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel market analisis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada konten kali ini kita akan mengulas emiten dari Pak Prayogo Pangestu, yaitu Barito Group, yang mana emiten-emiten Pak Prayogo ini adalah emiten atau saham-saham kesayangan para trader ya, baik dari scalping, harian, atau mingguan ya. Bahkan beberapa investor yang suka beli di beberapa emitennya seperti Petrosi dan PT Chandra Asri ya. Pada konten kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara dan metode serta strategi yang baik untuk melakukan perdagangan di emiten-emiten Pak Prayogo ini, mengingat untuk fluktuasi harga saham dari emiten Pak Prayogo ini termasuk tinggi ya. Nah, agar bisa memiliki potensi yang cukup baik untuk mendapatkan profit serta mengurangi resiko dari fluktuasi harga saham Pak Prayogo ya, karena saya juga sering keluar masuk di saham Prayogo, bahkan sampai sekarang saya juga masih hold ya. Untuk emiten Pak Prayogo sendiri ini saya akan mengulas emiten dari Petrosi, Cuan, TPIA, Barito Pacific, dan Brand. Yang mana untuk gerakan saham Pak Prayogo sendiri itu dia seretak ya. Kalau dia naik semuanya kadang ikutan naik, kalau dia turun atau ARB semuanya rata-rata ya, enggak setiap hari tapi rata-rata juga ikut turun. Nah, ini menunjukkan bahwa yang mengendalikan di saham emiten Pak Prayogo ini hanya ada beberapa broker, big fund, dan pemiliknya sendiri ya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjadi trader momentum ya, trader momentum di saham Pak Prayogo. Nah, untuk langkah awal kita akan mengulas dulu dari Barito sendiri. Untuk Barito Pacific ya, untuk pergerakan hari ini, untuk pergerakan saham Barito Pacific hari ini hanya turun 0,49% ya. Nah, selanjutnya jika Anda ingin mengetahui aksi pergerakan saham dari emiten-emiten Prayogo, ada 3 poin penting yang harus Anda perhatikan ya, yaitu dari sentimen news ya, technical secara umumnya, market structure-nya, dan big fund action. Nah, untuk melihat pergerakan arah selanjutnya, kita lihat dulu dari segi newsnya ya. Nah, untuk newsnya sendiri, ini adalah saham paling sering dipom-pom ya oleh media, baik itu media seperti Bloomberg, CNBC, bahkan IDX sendiri ya. Karena ini adalah saham emiten Pak Prayogo, kesayangan para trader ya. Nah, ini untuk berita yang keluar dirilis dari Investor ID ini ya. Saham emiten Prayogo Pangestu makin diburu ya. Terus ada aksi beli Prayogo Pangestu atas Brand saat pemeriksaan OJK. Nah, di sini juga ya, emiten Prayogo Pangestu, TPIA, Caplok, Shell Energy and Chemical Park. Nah, ini juga sudah keluar nih ya. Ini berita yang sering saya tunggu nih. Orang terkaya di Indonesia Prayogo Pangestu beli saham ini lagi. Nah, informasi dan berita yang ramai seperti ini sudah menjadi signal untuk para trader dan investor ya, jangka pendek. Apakah ini mau dijual atau apakah ingin dinaikkan? Nah, kita lihat dulu isi beritanya ya. Ini ya, dari Investor ID. Nah, untuk Investor ID menginformasikan saham emiten Prayogo makin diburu. Saham emiten Prayogo Pangestu, Barito Renewable Energy atau Brand makin diburu. Hal ini ditandai dengan jumlah pemegang sahamnya yang makin banyak.
Jumlah pemegang saham Barito Renewable Energy menjadi 43.193 per 30 September di 2024. Nah, ya melonjak 26.790 pihak dibandingkan per 31 2024 yang saat itu masih 16.403 pemegang saham. Nah, untuk mengecek informasi ini kita bisa lihat di RTI ya. Nah, untuk di RTI sendiri untuk brand ya, ini sesuai ya, untuk pada tanggal 30 September ada penambahan 26.790 pihak ya, yang pada tanggal 31 Agustus 2024 ini menjual di 5.171 pihak ya, sesuai dengan berita. Ini sebagai sinyal ya bahwa saham brand ini mungkin akan menguat. Namun kita lihat dulu berita-berita lainnya sampai kita ilustrasikan di technical analysis. IDX sendiri nih ya, emiten Prayogo Pangestu, TPA, Caplok Shell Energy and Chemical. Nah, ini sepertinya sentimen-sentimen yang positif semua ya. Jadi di sini informasinya dari IDX, emiten Prayogo Pangestu, Caplok Shell Energy dan Chemical Park di Singapura ya. Ini pengambil alihan ini dituangkan dalam penandatanganan perjanjian jual beli antara Chandra Asri Group dan Glencore dan Shell Singapore PTA. Keduanya akan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham Shell Singapura. Meski tak disebutkan nilai akuisisi, namun aksi korporasi tersebut masih menunggu persetujuan regulasi yang diharapkan selesai pada akhir 2024. Nah, ini ya langkah atau aksi korporasi yang dilakukan oleh TPA atau Chandra Asri. Ya, ini sebagai sentimen yang cukup positif ya untuk kedepannya. Nah, ini untuk brand. Ini kita lihat berita-berita ini sebenarnya yang paling saya suka itu yang ini nih. Ini paling sering muncul nih, orang terkaya ya. Ini benar orang terkaya. Orang terkaya di Indonesia Prayogo Pangestu beli saham ini lagi. Nah, ini orang terkaya Indonesia kembali membeli saham Barito Renewable Energy dan daftar real time Billionaire Forbes 31 Agustus 2024. Prayogo Pangestu memimpin orang kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 75,4 miliar US dollar ya, atau sekitar 1.171 triliun. Nah, ini Prayogo diketahui merupakan chairman grup Barito Pacific yang mana brand berada di dalam grup tersebut. Nah, ini sebagai sentimen yang positif ya. Jadi untuk sentimen dari newsnya sendiri kita sudah ketahui bahwa pom-pomnya ini akan atau menunjukkan signal yang positif ya. Nah, tidak selamanya juga signal positif itu ditandai bahwa akan mau dijual ya. Namun kita lihat lagi dari teknikalnya sendiri. Nah, ini untuk emiten Prayogo karena dia ini pergerakannya mirip-mirip ya. Ini maksudnya jika dinaikkan satu yang lain juga ikut naik ya. Jadi untuk dari Barito Pacificnya sendiri secara keseluruhan ya, untuk Barito Pacific sendiri ini paling sering saya masuki ya, atau paling suka saya tradingnya di antara semua emiten-emiten Pak Prayogo. Bahkan ini yang masih saya simpan ya, sempat kemarin kujual setengah ya. Ntar untuk mengetahui fluktuasi atau pergerakan dari Pak emiten Pak Prayogo sendiri itu untuk menggunakan teknikal secara keseluruhan masih membentuk market structure dengan baik. Untuk mengetahui dari segi teknikal kita harus tahu price action-nya dulu ya. Nah, ini saya gambarkan dari history yang lalu ya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah secara teknikal. Ini saya kemarin waktu jebol di sini saya sudah beli, lama juga saya simpan, namun saya sudah
jual di harga ini, keluar masuk lah saya di sini. Ini paling banyak saya keluar masuk ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemarin di sini saya beli lagi karena sudah keluar dari ini ya, akumulasi ini naik di sini, saya jual di sini ya, turun lagi. Nah, karena ini kan emiten Pak Prayogo ini fluktuasinya sangat volatilitas tinggi ya. Nah, jadi dinaikkan, kebiasaannya dia ya, dinaikkan 3 hari, dijual 1 bulan. Nah, itu Anda bisa lihat ini dinaikkan secara drastis 3 hari, dijualnya berbulan-bulan ya. Nah, di sini diakumulasi, dinaikkan lagi, dibawa turun lagi, dijual sebulan, diakumulasi, dinaikkan lagi. Nah, di sini aksi harga pembagian saham ya, Pak, saham treasury-nya ya. Nah, saya masih bonusnya juga masih ada, cuma nggak bisa dijual karena tidak cukup 1 lot ya. Nah, ini juga secara keseluruhan ya, bisa Anda perhatikan untuk area supply-nya ya. Nah, ini area supply ya. Ini sempat menyentuh area supply ya. Untuk Barito Pacific ya, ini makanya saya jual kemarin karena sudah mencapai area supply-nya ya. Ini area supply. Nah, ini kemarin sempat mau naik, cuma nggak nyampe, dia nyampe di ini. Saya jual juga. Yang jelas saya keluar masuk sini. Saya lihat, Anda bisa perhatikan juga untuk price action-nya. Jadi untuk teknikal sebenarnya ini masih kebaca dengan baik ya. Namun fluktuasinya sangat tinggi ya. Jadi kita berharapnya makin naik. Besoknya malah ARB ya, kayak kemarin di sini nih. Ini terakhir saya jual nih ya. Saya di sini belinya sih di sini ya. Ini saya tidak jual karena untuk memang swing, karena saya rasa akan nyampe di sini lagi. Namun ternyata pada saat hari itu di sini saya jual aja lah di sebagian ya. Besoknya turun, dibawa turun lagi ya, sampai sekarang saya hold ya. Saya masih menunggu apakah ini akan dinaikkan atau menuju ke resistennya ini. Saya masih wait and see ya. Namun secara teknikal untuk area supportnya di harga 935. Untuk support minornya Anda bisa lihat di ini ya. Untuk support minornya bisa di harga 995. Ya, Anda juga bisa menggunakan indikator tambahan seperti moving average ya. Ini saya suka menggunakan Bank Nifty ya, untuk mengukur atau indikator yang bisa mengidentifikasi aksi dari para big fund ya. Ini untuk triple MA-nya. Nah, ini memang lagi biris ya, sudah melewati untuk MA-nya di atas MA11 ya, 21 di MA11. Ini MA50 yang merah nih. Jadi ada kemungkinan untuk pekan depan ada di sini akan sideways ya. Ini atau konsolidasi ya. Kalau turun Anda bisa membelinya di harga ini 945, tapi kayaknya nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Nah, di sini ada peluang lah ya, selama dia bisa ini menembus ya. Ini kita anggap lainnya sebagai supply minor atau resisten minor ya. Ini resisten terkuat ini ya, ini resisten terkuatnya. Jadi untuk saham Barito sebenarnya masih bisa kebaca dengan menggunakan market structure. Jadi secara keseluruhan ini pergerakan sahamnya adalah sideways. Ini ya, secara keseluruhan ini adalah sideways ya, dalam jangka panjang ya. Nah, kita lihat sentimen dari emiten Pak Prayogo ini semuanya bagus ya. Apalagi Pak Prayogo ini ada kekerabatan atau ada hubungan lah dengan Cendana Group atau Pak Prabowo sendiri ya. Ya, mungkin orang politik atau apa, tahulah ya dari mana asal-usulnya Pak Prayogo ini. Jadi untuk emiten Pak Prayogo dari Barito sendiri, secara teknikal
ya. Secara teknikal mungkin seperti ini. Ntar kita lihat broker summary-nya ya. Ini ada peluang kok naik ini ya, nyampe di 1200 lagi, bisa saja turun lagi begini karena dia fluktuasinya. Nah, ini bisa nyampe masih ada peluang nyampe 1475, tapi nanti kalau dia melewati langsung menembus ke 1500 akan koreksi ke sini. Akan koreksi ke sini ya, di 1475 bisa nyampe di harga 19 atau 2000 lagi ya. Jadi untuk Barito Pasifik ini peluangnya ke depan ada ya. Perlu perhatikan big fund actionnya ya untuk Barito. Ya, Anda bisa lihat nih ya. Anda bisa lihat dari pergerakan asingnya ya. Ini kemarin membeli 87.297 lot ya. Nah, ini 7.750.000 untuk hari ini. Ini 20 kemarin dijual ya, tapi sedikit ya. Nah, ini pembeliannya cukup besar. Istilahnya dia menampung ya, udah menampung. Nah, untuk pemerannya sendiri di sini Anda perlu perhatikan itu BK. Nah, ini BK dia lagi membeli ya. Nah, BK UBS dengan untuk lokal dia BNI. Anda perhatikan BNI, iPod ya. Kalau dia membeli secara masif, Anda bisa perhatikan untuk big fund actionnya. Nah, untuk perdagangan hari ini, nah untuk juga volatilitasnya ya, Anda bisa lihat dari segi frekuensinya ya. Kalau dia frekuensinya harganya naik, terus frekuensinya sudah banyak ribuan, nah itu sudah mulai ada distribusi ya. Jadi untuk Barito Pasifik sendiri ini Anda tidak usah khawatir bagi yang sudah membeli ya, atau sudah membeli di sini, karena mungkin banyak yang masih terjebak, merasa dirinya terjebak ya. Ini bersamaan dengan brand ya. Ini bersamaan ambruknya dengan brand yang turun 2 hari berturut-turut ya, 3 hari ya. Ntar kita lihat brandnya. Nah, ini ada kemungkinan karena sudah masuk di area support ya, area konsolidasi. Anda tinggal perhatikan area support resisten minornya di sini ya, di harga 1050. Jika sudah melewati ini ada kemungkinan nyampe lagi di 1270. Jadi jika Anda sudah terlanjur membeli atau sudah merah, sayang untuk dijual, tahan aja atau tambah-tambah aja perlahan-lahan ya, karena ini fluktuasinya tinggi. Selanjutnya untuk emiten selanjutnya kita akan ke Petrosi ya. Kita akan Petrosi. Nah, ini saya juga sudah masukkan list khusus untuk saham Pak Prayogo ya, IHSP Indeks Saham Prayogo ya. Selanjutnya kita akan bahas emiten dari Pak Prayogo sendiri, yaitu Petrosi. Yang mana untuk trennya Petrosi sendiri ini lagi uptrend agresif ya, atau bullish agresif. Nah, untuk pergerakan saham Petrosi sendiri ini juga bisa dibaca dengan menggunakan market structure ya, atau price action. Nah, untuk price actionnya sendiri secara historical, nah ini membentuk dari sini, dia membentuk flag pattern ya. Terus dari struktur selanjutnya itu membentuk symmetrical triangle ya, bagi penganut teknikal ya. Jadi salah juga kalau untuk pergerakan saham Pak Prayogo itu nggak bisa kebaca dengan teknikal, hanya berdasarkan bandarmologi atau sesuka hati bandar ya. Nah, bandar juga di saham Pak Prayogo ini tidak bergerak sesuka hati, ada aturan-aturannya ya, ada sendiri ya, istilahnya isyaratnya ya. Dari Petrosi sendiri ini masih mengalami bullish momentum, yang mana masih ada peluang melanjutkan kenaikan. Anda bisa menganggap area ini sebagai area konsolidasi ya.
Jadi masih ada kemungkinan untuk mengangkat harganya nyampe di 16.000 ya, atau di 18.000 ya. Ini masih akan melanjutkan kenaikan ini ya. Anda bisa melihat juga dari strongersnya ya, strong pembeliannya ini masih momentumnya pembelian ya. Jadi kalau sudah terjadi atau dia saya ilustrasikan ya, kalau dia udah nyampe ya, udah di puncaknya ya, anggaplah kemungkinan bisa nyampe di 18.000 ya. Nah, ini akan bergerak sideways, nggak langsung ya, ini masih lama ini ya prosesnya, mungkin masih bisa berjalan sampai setahun 2 tahun lah ya, karena kenaikannya ini berjangka panjang. Nah, dia bisa balik lagi ke ini di 7.700 lagi, tapi ini dalam jangka waktu panjang. Namun untuk para investor jangka menengah ya, Anda masih ada peluang kenaikannya bisa nyampe ke 18.000 atau maksimal lah 20.000 untuk saham Petrosi, karena ini masih proses uptrend ya. Secara trend line ya, ini trend line ya, ini masih jauh untuk melakukan broke structure, masih jauh ya, masih lama ya. Nah, kalau ini dia ditarik dari garis lurus trennya saja masih nyampe di tahun 2025 bulan April ya, kalau dia mau broke structure. Nah, ini sebagai area konsolidasi ya, untuk melanjutkan kenaikan. Anda juga bisa lihat dari RTI ya, untuk profilnya sendiri. Untuk Petrosi sendiri ini dikuasai oleh PT Kreasi Jasa Persada, anak usaha dari cuan ya, milik Pak Prayogo sendiri 41,51% ya. Jadi kepemilikan saham dari Petrosi sendiri ini sudah dikuasai oleh cuan ya, perusahaannya Pak Prayogo. Nah, dari segi EPS-nya sendiri untuk di kuartal 2 ini EPS-nya naik ya 19 ya. Dari kuartal 1 menjadi 3 ya, hanya 3 naik di 19. Nah, untuk pernya sendiri ini 311. Memang tinggi ya, sudah sangat tinggi karena memang sudah harganya terlampau sudah naik ya. Namun Anda bisa lihat trennya ya. Anda juga bisa melakukan tren ya ini. Anda bisa kalau mau lebih simpelnya Anda bisa menggunakan market structure ya, ini trend line ya, bisa ya. Jadi masih bergerak di area konsolidasi ini, jadi ada kemungkinan melanjutkan kenaikan di harga 20.000 untuk saham Petrosi sendiri. Untuk tanggal 31 Agustus ini ada pengurangan 2.609 pihak ya. Terus di tanggal 31 ada penambahan 422 ya. Jadi ada yang menjual ya, ada yang menjual dan ada yang ini. Untuk saham Petrosi ya, secara ini aja. Secara umumnya, secara market structure-nya masih bisa kebaca dengan baik ya. Masih ada peluang kenaikan. Nah, untuk cuannya sendiri, ini saya ini ya, secara bergaris besarnya atau secara umumnya ya, ini untuk pergerakan saham cuan sendiri. Nah, untuk emiten dari cuan sendiri secara teknikal ini secara market structure-nya ini trennya baru dimulai ya, namun jangka panjang ya. Ini masih ada kemungkinannya gede loh ini, masih ada kemungkinan kenaikan yang gede ini. Saya juga kalau ada modal banyak ini mungkin saya bisa investasi jangka panjang ini sambil cari-cari duit lah ya.
Nah, untuk emiten dari cuan sendiri ini kemungkinan potensi kenaikannya masih tinggi ya, bisa nyampe juga di harga, kalau diukur secara teknikal ini masih bisa nyampe di 23.000 ya untuk saham cuannya sendiri. Ini untuk yang tertinggi ya, mungkin bisa, tapi dalam jangka waktu panjang. Untuk ini trennya baru mau dimulai nih sebenarnya. Ini kalau keluar di sini ya, ini potensinya masih gede banget ya. Untuk cuan sendiri kita lihat dari Broker summary-nya. Untuk Broker summary-nya Anda bisa lihat ini ya, mulai di akumulasi ya. Nah, ini pada pembelian cukup besar 50 juta lot ya selama 3 hari ini. Di sini juga ini ada price action-nya, penjualan di tadi ya hingga turun 3,78%, namun untuk asingnya jualnya cuma sedikit. Nah, ini ya, ini namanya price action. Ini namanya price action. Kalau supply and demand-nya, jika ingin melakukan trading atau swing trading ya, Anda bisa membeli pekan depan. Ini sudah cocok, ini sudah strategis ya, harga yang strategis karena udah nyampe di area supportnya ya di 7.250 ya. Nah, udah ini kalau mau beli ini sudah masuk area support ini ya. Anda bisa terendahnya di 6.575. Untuk potensinya saya bisa ilustrasikan sesuai market structure ya. Nah, ini bisa nyampe di 10.300 koreksi. Ini secara umumnya saja ya. Nanti kita lihat lagi pergerakan harian karena ini saham Pak Prayogo, namun secara market structure kalau Anda ingin hold lebih lama ini sangat potensial bisa nyampe di 23.000 tertinggi untuk saham cuan sendiri ke depan, mungkin tahun depan ya atau 2 tahun lagi ya. Jadi kalau ingin investasi di saham cuan ini bisa Anda lakukan dari sekarang. Nah, untuk TPIA sendiri selanjutnya, dari TPIA sendiri Chandra Asri pernah saya juga sempat beli ya di harga ini waktu koreksi, karena saya lihat dia sudah akumulasi, jadi nggak mungkin lah dia akan kembali ke area akumulasinya. Ini akumulasinya panjang ya, ada setahun lebih dia breakout. Nah, ini membentuk juga hal yang sama, symmetrical triangle ya. Ini saya beli di sini naik, nah sini saya sudah jual ini ya. Kalau saya cuan kadang nggak bisa nahan. Nah, ini breakout juga saya beli di sini, jual lagi. Nah, ini sudah berada di area supply. Sebenarnya kalau untuk ini ada di area supply ya. Walaupun ini naik nggak seberapa lagi sebenarnya kalau untuk cuan. Kalau cuan naik ini udah nggak seberapa lagi. Jadi kalau dia naik paling tinggi itu sama ya, di harga tertingginya 11.225. Palingan naik sedikit di 11.950. Nah, untuk weekly trade-nya bisa gunakan ya. Ini masih masih proses ya. Ini masih sideways ya. Saya ada kemungkinan lah untuk cuan ya. Ini kan lagi konsolidasi nih ya. Dia secara market structure bisa kembali ke harga 4.400. Ini untuk TPIA ya, secara market structure ya. Jadi ada kemungkinan balik lagi ke 4.400, baru dia naik kembali lagi untuk fluktuasi dari market structure-nya sendiri. Kalau untuk cuan sendiri yang mau masuk, diperhatikan aja volatilitasnya ya. Volatilitasnya bisa saja ini khawatirnya nanti kena ARB ya.
Terus untuk brandnya sendiri yang terakhir ya, untuk brand sendiri. Nah ini brand ya, ini mirip kan, sama dengan hampir sama dengan cuan ya polanya. Nah ini membentuk triangle ini ya. Jadi area ini sebenarnya area akumulasi ya. Ini area akumulasi untuk brand ya. Untuk brand sendiri ini 1, 2, ini masih ada kemungkinan sampai lagi di harga 11.925 ya. Ini kalau dia akumulasi itu Anda bisa hitung 3 kali ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau sudah breakout dari sini, potensinya juga bisa nyampe di 20.000. Nah, ini untuk saham Pak Prayogo Pangestu sendiri, dan prospek saham brand sendiri ini cukup bagus ke depan karena dia di sektor energi terbarukan. Ya, ini kemarin ARB ini ya, saya masuk sini naik 7%. Ini saya jual lagi ya. Nah, ini informasinya juga saya bagi, memiliki grup yang sama ya di Facebook ya. Mungkin ada yang perhatikan, saya pernah sharekan tentang brand ini. Nah kita lihat kepemilikan brandnya tadi. Ini ada peningkatan kepemilikan ya. Ini 26.000 ada yang beli. Jadi ada potensi akan naik kembali lagi, menutupin gapnya ini. Ini gapnya kemungkinan akan ditutup ya. Ini jadi bagi yang mau beli silakan. Ini sudah bagus sih sebenarnya, walaupun ada kemungkinan masih turun di 5.500 ya. Kalau jangka panjang atau swing ini bisa cuan lumayan gede ini. Berapa persen ya? Kemungkinan wah gede ya, ada 50% ya. Nah itu pun jika Anda tahan ya. Jadi kalau Anda tahu secara market structure yang sudah lama di invest di saham Pak Barito ini, Barito Group ini, bisa lah ya. Kalau saya sendiri sih sukanya momentum trade ya. Jadi naik beberapa persen saya jual ya kan, besok saya tungguin lagi koreksi beli lagi ya kan. Itu untuk di Barito Group. Nah kemungkinan video ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika Anda punya pertanyaan seputar konten ini dari saham Pak Prayogo, silakan di komentar. Saya sebisa mungkin akan jawab ya, akan jawab untuk pertanyaan Anda. Dan jika Anda menyukai channel ini, silakan di subscribe, like dan komen ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Yeah.